Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia kali ini akan membahas tentang beberapa hal menarik, mulai dari kabar wonderkid Chelsea yang dikabarkan sudah mendapat kontrak pertamanya. Lalu Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas preview singkat Derby London di ajang Carabao Cup leg pertama, dan tak ketinggalan adalah mengenai rumor transfer pemain, siapa-siapa saja yang akan datang dan akan pergi meninggalkan Chelsea. Seperti apakah berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Talenta berharga Chelsea, Ibrahim Rabaj, dikabarkan sudah mendapat kontrak pertama dalam karir sepak bolanya. Kabar ini secara eksklusif dikabarkan oleh akun The Secret Scout, di mana akun tersebut selalu memberikan update-update yang sangat akurat tentang pemain-pemain muda dari seluruh dunia. Ibrahim Rabaj, pemuda kelahiran Leicester, Inggris, dikabarkan telah menandatangani kontrak bersama Chelsea yang akan mengikatnya bersama klub London Barat hingga tahun 2028. Setelah menandatangani kontrak, pemain timnas Maroko Under 17 itu besar kemungkinan akan diajak bergabung latihan bersama tim senior Chelsea, seperti halnya yang dilakukan oleh Enzo Maresca kepada Reggie Walsh pada tahun yang lalu. Reggie Walsh memainkan beberapa laga bersama Chelsea sebagai gelandang bertahan, dan tentu hal ini akan menambah jam terbang atau pengalaman, walaupun hanya bermain selama beberapa menit saja. Proyek baru Chelsea di era Todd Boehly dan Begdad Eghbali selalu membeli pemain-pemain muda berbakat. Namun uniknya, The Blues juga masih konsisten untuk mengorbitkan pemain-pemain muda dari Akademi Chelsea. Sejak diambil alih oleh Todd Boehly tahun 2022, talenta-talenta emas Cobham Academy seperti Lewis Hall yang diorbitkan di era Graham Potter. Lalu berlanjut ke Alfie Gilchrist di era Mauricio Pochettino. Lanjut lagi di era Enzo Maresca yang telah mengorbitkan beberapa pemain akademi seperti Josh Achiampong, Tyrick George, dan Reggie Walsh. Bukan tidak mungkin dan bisa dibilang sudah menjadi sebuah kepastian, kebijakan untuk mengorbitkan pemain-pemain akademi masih akan terus berlanjut di era Liam Ross Senior, dan nama Ibrahim Rabaj yang mempunyai spesialiti gocekan layaknya Lionel Messi yang memiliki posisi natural sebagai attacking midfield akan segera melakoni laga debutnya dalam waktu dekat nanti. Bagaimana menurut kalian Blues? Jika melihat skill-skill olah bola yang pernah ia lakukan, layakkah Ibrahim Rabaj bermain membela Chelsea senior? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu preview singkat semifinal Carabao Cup leg pertama Chelsea versus Arsenal. Derby London akan tersaji dalam lanjutan semifinal Carabao Cup musim 2025-2026. Pertandingan leg pertama nanti akan berlangsung di kandang Chelsea dan akan menjadi pertandingan pertama untuk Liam Ross Senior di Stamford Bridge. Beberapa punggawa The Blues seperti Cole Palmer dan Malo Gusto telah dilaporkan akan absen karena faktor cedera dan kebugaran. Sementara nama Moises Caicedo bisa dipastikan akan absen pada laga nanti karena ia mendapat akumulasi kartu kuning. Sedangkan di pihak Arsenal, mereka juga dikabarkan tidak akan diperkuat beberapa figur andalan di lini belakang. Riccardo Calafiori dan Piero Hincapié dipastikan akan absen, sementara Leandro Trossard dan William Saliba masih diragukan tampil. Liam Ross Senior harus memanfaatkan leg pertama di kandang dengan semaksimal mungkin, dan kemenangan adalah hasil minimum
yang harus didapat oleh Chelsea jika ingin melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak final. Menghadapi Arsenal yang sedang dalam periode terbaik mereka selama beberapa dekade terakhir, tentu misi untuk meraih kemenangan pada laga ini akan terasa sulit. Namun sang manajer Chelsea, Liam Ross Senior, yang begitu pede jelang bertemu Arsenal, rasa kepercayaan diri tersebut mampu membuat para fans Chelsea seolah terhipnotis dan merasa yakin The Blues mampu mengejutkan The Gunners. Bermain menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, Chelsea akan mencoba menyerang Arsenal melalui para wingernya. Para punggawa The Blues juga wajib mewaspadai kepada para mantan pemain Chelsea yang kini sedang membela Arsenal seperti Kai Havertz dan Noni Madueke, karena mereka tentu memiliki motivasi yang besar untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan publik Stamford Bridge. Skema-skema set piece maupun lemparan ke dalam harus menjadi fokus tersendiri untuk Liam Ross Senior maupun Bernardo Cueva yang notabene menjadi pelatih set piece Chelsea, agar tidak lengah ketika Arsenal mencoba untuk menyerang melalui aspek itu. Wasit utama Simon Hooper dan Jared Gillett sebagai wasit VAR akan bertugas untuk memimpin laga derby London kali ini. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Mampukah Chelsea mengalahkan Arsenal pada malam hari nanti? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu seputar rumor transfer. Berita seputar rumor transfer tak bosan-bosannya channel Zona Chelsea Indonesia akan terus kabarkan kepada teman-teman sekalian. Jika di episode yang lalu kita pernah mengabarkan tentang pemain-pemain yang digosipkan atau dirumorkan ingin diboyong ke Chelsea seperti Vinicius Junior, Rafael Leao, Fermin Lopez, Igor Thiago, dan Valentin Barco. Baru-baru ini, The Blues juga kembali digosipkan dengan beberapa pemain potensial lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan datangnya pemain baru, kita lebih dulu akan membahas siapa-siapa saja pemain yang dikabarkan akan segera pergi meninggalkan Stamford Bridge. Selain Pedro Neto, yang besar kemungkinan akan hengkang di akhir musim nanti, nama Tyreek George yang semakin frustasi akan menit bermainnya bersama Chelsea di musim ini. Tyreek George dikabarkan ingin hengkang di bulan Januari. Pemuda berusia 19 tahun ini memang cukup kesulitan untuk menembus skuad inti Chelsea, tepatnya di posisi winger, karena posisi tersebut sudah padat dengan pemain-pemain lain. Mulai dari winger kiri yang berisikan Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens, lalu winger kanan yaitu Pedro Neto dan Estevao Willian. Tyreek George juga sempat dimainkan sebagai striker oleh Enzo Maresca, namun kini posisi tersebut juga sudah padat diisi pemain lain. Tak tanggung-tanggung, satu tempat di posisi striker kini sedang diperebutkan oleh 3 pemain yang terdiri dari Joao Pedro, Liam Delap, dan Mark Guehi. Mau tidak mau, untuk keberlangsungan karir dari Tyreek George dan melihat potensialnya yang sangat disayangkan jika hanya menghangatkan bangku cadangan, maka opsi terbaik untuk dirinya adalah hengkang sesegera mungkin di bulan Januari ini. Pindah ke Premier League atau Serie A adalah destinasi terbaik untuk kemajuan karirnya, dan sebisa mungkin untuk Chelsea memasukkan klausul buyback option atau sell on clause ke dalam proposal penjualan, mengingat potensial yang dimiliki oleh Tyreek George. Selain menjual pemain, di bulan Januari ini, Chelsea juga dikabarkan sedang memantau pemain-pemain untuk memperdalam skuadnya. Posisi defender dan midfielder adalah sebuah urgensi yang harus diselesaikan oleh manajemen. Selain 2 posisi yang telah disebutkan, sektor lini depan juga menjadi prioritas untuk Chelsea. Namun dikabarkan mereka hanya ingin membeli pemain di sektor ini
jika sudah memasuki bursa transfer musim panas. Nama Kenan Yildiz yang sedang harum bersama raksasa Turin Juventus disebut-sebut masuk ke dalam list belanja Chelsea. Memiliki agen yang sangat akrab dengan Baghdad F. Bali, yaitu Jorge Mendes, negosiasi untuk mendatangkan Kenan Yildiz bisa dibilang tak akan terlalu sulit. Yang menjadikannya sulit adalah batasan gaji atau salary cap yang dimiliki oleh Chelsea. Aspek ini akan membuat bintang-bintang sepak bola akan berpikir ulang untuk mau bergabung ke London Biru. Selain nama Kenan Yildiz, Chelsea juga dikabarkan sedang memantau winger timnas Aljazair yang kini sedang membela Feyenoord, yaitu Anis Hadj Musa. Pemain yang baru berusia 23 tahun bisa saja dilepas oleh Feyenoord di bulan Januari ini jika ada tawaran bagus yang masuk untuk mereka. Sedangkan untuk posisi midfielder, Chelsea nampaknya sudah cukup sabar untuk melihat kondisi Romeo Lavia yang terus-menerus absen di laga-laga penting Chelsea. Bayangkan saja Romeo Lavia sudah memasuki musim ketiga berseragam biru Chelsea. Namun dalam kurun waktu tersebut, Romeo Lavia belum pernah mencatatkan satu kali pun bermain penuh selama 90 menit. Manajemen Chelsea dikabarkan akan melepasnya di bursa transfer musim panas nanti, lalu akan mencari penggantinya. Kobbie Mainoo disebut-sebut akan menjadi yang terdepan jika Chelsea ingin mencari gelandang baru. Melihat kontrak Kobbie Mainoo yang masih menyisakan 18 bulan lagi dan kondisinya yang tak menentu bersama The Red Devils, The Blues dikabarkan akan memanfaatkan kondisi tersebut dan akan mencoba menggodanya untuk berseragam biru. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari nama-nama yang sudah disebutkan, siapakah pemain yang paling kalian inginkan untuk berseragam Chelsea? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.